Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang karena karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, baik tatap muka secara langsung, bisa berjabat tangan, bisa saling menatap wajah dan berpelukan, ataupun yang jauh, dan Allah beri rezeki juga. Kita punya teknologi sekarang bernama internet, kita punya teknologi bernama Zoom, dan ini adalah bentuk kemudahan Allah. Barangkali di antara kebaikan yang diinginkan Allah adalah supaya pintu ilmu itu terbuka seluas-luasnya untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam kita juga sampaikan kepada kuduah kita, kepada ayah kita semua, kepada Nabi akhirul zaman, kepada Khotimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Berarti ini semoga termasuk kita juga di dalamnya. Kita berdoa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita juga berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita juga memohon kepada Allah petunjuk, ketakwaan, ketaatan, ketundukan, ketenangan, dan termasuk juga rasa cukup atas segala sesuatu. Jadi kita hari ini bersyukur juga ya dapat tempat yang Masya Allah di luar seger banget, tapi karena dari tadi beberapa kali bunyi geluduk ya, takut pas di tengah-tengah kita jadi hiruk pikuk karena pindahan, jadi mending kita di dalam aja. Semoga kebaikan yang banyak untuk yang punya tempat, yang mempersilahkan datang, dan juga fasilitas apapun yang menyampaikan hingga kita tiba di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tadi kita baca surat apa? Anisa ayat berapa tadi? 34. Hari ini insya Allah kita akan bahas 2 surat ya. Tadi An-Nisa ayat 34, dan nanti insya Allah semoga masih ada waktu kita akan bahas juga surat An-Nur gitu. Nah, dari surat An-Nisa tadi dapat apa? Yang baca dulu deh. Tugas-tugas utama sebagai seorang Perempuan, pertamanya aja ar-rijalu. Langsung perempuan nih karena namanya An-Nisa gitu. Ya, jadi tugas laki-laki, terus nanti disusul sama tugas-tugas sebagai seorang. Oke. Laki posisi sebagai suami di situ. Di situ disebut suami? Ya, di terjemahannya ya. Oh gitu. Nggak tahu kalau di Quran lagi. Enggak, lihat teksnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di situ sebetulnya tidak disebutkan spesifik dia adalah suami. Jadi dia laki-laki secara umum. Ini pentingnya kita tahu bahasa Arab diantaranya supaya kalau ada perbedaan terjemah dari satu Quran dengan Quran yang lain, kita tuh ngerti maksudnya itu ke arah mana gitu. Nah, barangkali di situ disebutnya suami karena biasanya pengejawantahan hubungan laki-laki dan perempuan itu kan suami dengan istri. Padahal jauh sebelum kita menjadi suami dan istri, kita tuh punya keluarga kan ya. Dan keluarga kita terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, sesuai dengan judulnya apa tadi? Pilar bernama keluarga. Nah, teman-teman kalau dengar kata pilar yang terbayang apa? Tinggi, penyangga, tiang, apa? Kokoh, terus apa lagi? Kuat, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Kestabilan, boleh. Bagus ini jawabannya bagus. Jadi kalau ibarat kita adalah sebuah unity, bukan unity. Kalau satu orang itu namanya apa? Unit itu kan dia udah bergabung ya. Unity itu sudah bergabung. Kalau satu orang itu apa? Personal. One by one. Nah, kita kan diciptakan tuh sebetulnya adalah sebagai personal, sebagai hamba yang spesifik cuma kita aja gitu. Kita lahir sendirian, kita nanti wafat juga sendirian.
Nah, tapi karena kita juga punya tugas yang sangat besar ketika Allah turunkan ke dunia, tugas yang besar ini tidak akan bisa optimal kalau kita tidak menjadi unity, tidak menjadi personal-personal yang bersatu dengan personal yang lain gitu. Dan seminimalnya kita bergabung dengan siapa? Diri kita ini bergabung dengan siapa seminimalnya untuk menjalankan peran peradaban ataupun peran dari Allah untuk kita di dunia. Paling dekat sama kita siapa? Keluarga. Udah. Paling dekat sama kita mungkin orang tua, karena kita nggak mungkin lahir kalau nggak ada orang tua gitu. Jadi paling dekat hubungan kita dengan keluarga adalah dengan orang tua. Jadi jauh sebelum kita berpikir tentang nanti kita akan berkeluarga dan punya keluarga sendiri, sebelumnya pun kita sudah punya keluarga. Nah, sekarang keluarga kita itu sudah cukup belum sih untuk menjadi pilar-pilar yang kokoh? Nah, sekarang kita lihat di surat An-Nisa ayat 34 tadi. Kenapa pemilihan katanya adalah pilar? Karena di sini ar-rijalu qawwamuna. Jadi dalam bahasa Arab arti qawwam, kalau di situ diterjemah kalian apa artinya? Pemimpin. Terus di situ suami ya. Suami di situ pelindung. Punya iza? Penanggung jawab. Punya darah? Pemimpin. Ada yang lain nggak di situ? Sama aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau membedah buku-buku tafsir, kan kitab tafsir itu ada sangat banyak ya, dilihat oleh ulama dari berbagai sudut pandang. Dan qawwam itu selain pemimpin, sebagai pengayom, sebagai pelindung, ternyata qawwam juga punya arti sebagai tiang-tiang penyangga. Jadi kenapa saya pilih kalimatnya adalah pilar? Karena memang di dalam keluarga tiang penyangganya itu adalah para lelaki. Kenapa? Aqwam, ya, tiang. Nah, kemudian tiang penyangga. Sebenarnya sebelum kita bicara tiang, kan sebuah bangunan ada pondasi dulu ya. Kalau laki-laki adalah tiang, berarti pondasinya apa? Nah, iya benar. Pondasinya adalah takwa lebih tepatnya. Jadi pondasi kita sebagai individu maupun sebagai keluarga, pondasinya adalah takwa. Nah, qawwam, dipilih kalimat qawwam itu sebagai penunjuk bahwa sebelum keluarga itu berdiri tegak, pasti kan ada lelaki yang perform di sana. Nah, siapapun bentuk laki-lakinya, apakah dia adalah seorang ayah, apakah dia adalah seorang saudara lelaki, apakah dia adalah seorang anak lelaki, apakah dia adalah adik beradik dari ayah ataupun ibu kita, semua lelaki itu berdasarkan urutan yang sudah ditetapkan dalam syariat kita, mereka adalah qawwam. Bagi siapa? Ala An-Nisa. Jadi ala nisa, lelaki itu akan selalu menjadi pilar-pilar bagi perempuan. Makanya perempuan itu kan nggak pernah berdiri sendiri. Seindependen-independennya, semandiri-mandirinya, sealpa-alpanya, perempuan akan tetap butuh laki-laki. Gitu, seperti pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Nah, qawwam juga dalam tafsir ulama disebutkan artinya itu adalah hakim atau penegak hukum. Jadi artinya kalau di dalam cakupan perlindungannya dia ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan tempatnya, dia yang bertugas sebagai hakim. Tugas nih ya, tugas qawwam itu tugas. Jadi jangan sampai keluar gini, emangnya kenapa sih kok perempuan tuh harus berada di bawah perlindungan laki-laki? Emang perempuan lemah? Pernah nggak dengar ada statement kayak gini? Terus pada akhirnya jadi ada isu patriarki, ada isu feminisme dan sebagainya itu. Nah, Ustadz Budi Ashari itu ngasih contohnya itu gini, coba ya, ini kita nggak mendoakan tapi case aja nih, kita di luar nih di lapangan, terus di situ kan ada yang warawiri ya, kayak yang jaga ternaknya, terus jagal apa segala macam. Tebak kalau dalam keadaan seperti itu tiba-tiba petirnya berjelger, yang ngumpet laki-laki apa perempuan? Kalian ngumpet nggak? Kaget nggak? Seminimalnya nggak ngumpet deh, kaget banget terus takut nggak? Takut. Sementara laki-laki itu keluar memastikan keamanan, nutup pintu, nutup jendela, nutup apa. Jadi fitrahnya kita ketika diciptakan memang mencari perlindungan. Kita ini perempuan ini, mau kita sendirian mau kita rame-rame gitu. Jadi jangan sampai ngerasa kok laki-laki kok begini, laki-laki kok begitu. Jadi qawwam itu tuh bukan kemuliaan, itu tugas. Jadi laki-laki itu dikasih tugas melindungi, dikasih tugas menjadi hakim, dikasih tugas untuk menjadi pilar. Itu tuh memang sesuatu yang harus dia lakukan. Bukan kamu enak banget ya jadi raja. Sejak kapan raja itu enak?
raja itu kan memastikan rakyatnya ini kan hidup dengan damai, dengan tenang, dengan aman. Gimana supaya militernya ini bisa jaga supaya kerajaannya ini gak diserang sama kerajaan yang lain. Dia yang paling mikir gitu, kerajaan ini masih bisa disokong gak dengan hasil buminya, misalnya hasil perekonomian, perputaran uang dan sebagainya di dalam kerajaan itu atau enggak gitu. Jadi raja itu gak diem-diem aja, kecuali rajanya tidak firm. Nah itu lain cerita. Kita nggak bahas yang di luar ya. Iya, saya tidak bertanggung jawab, itu angin burung aja itu. Oke, terus kenapa dia disebut sebagai qawam? Oh iya, tadi kan karena laki-laki itu punya tugas sebagai hakim. Mungkin nggak sebuah pengadilan diputuskan oleh hakim yang tidak berilmu? Nggak mungkin. Kalaupun ada, itu pun hasilnya keputusannya zolim, keputusannya tidak adil dan sebagainya. Berarti seorang qawam itu harus punya kapabilitas apa? Berilmu. Berarti lelaki itu harus berilmu. Berarti lelaki itu harus punya dalil kenapa dia memutuskan begini dan mengapa memutuskan begitu gitu. Nah terus berikutnya, jadi apa alasan kenapa kau sama Allah laki-laki itu dijadikan qawam? Jadi bima dengannya faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Alasan yang pertama adalah karena Allah memberikan kelebihan atasnya, atas lelaki dibandingkan dengan sebagian dari kalian. Sebagian itu maksudnya sebagian laki-laki ini dilebihkan oleh Allah atas sebagian perempuan. Nah teman-teman ngerasa nggak kalau laki-laki itu lebih dibandingkan perempuan pada bidang apa? Tenaga, fisik, terus apa? Pola pikir, Stabilan pemikiran. Nah dia apa? Logika tadi. Logika. Sekar? Apa? Fisik. Kebebasan keluar ya, ke dunia luar ya. Oke, Dara? Fisik itu apa sih maksudnya? Peluang amal ibadahnya lebih banyak. Peluang amal ibadah. Oke, nggak apa-apa, kita simpen aja. Kan yang penting keluar aja dulu. Udah semua sih. Udah semua. Oke, Dara idem. Oke. Jadi laki-laki itu benar tadi, dia punya kekuatan fisik, terus punya kecenderungan logika yang besar, lebih bebas berada di dunia luar. Kalau kata Mahyal, peluang ibadahnya lebih besar memang. Jadi ini semua jawaban kalian tuh benar. Kenapa? Karena kita itu ada masanya 1 bulan tidak ibadah 1 pekan. Jadi kita tuh punya haid. Kita punya haid di mana berarti pahala laki-laki untuk sholat dan puasa lebih besar dibandingkan dengan kita. Gitu. Terus juga laki-laki itu 1 orangnya ketika dia bersaksi setara dengan persaksian 2 orang perempuan. Jadi memang sebenarnya ini bukan nanti ada lagi yang bilang kok bisa gitu kita disetarakan dengan 2 dari kita disetarakan dengan 1 laki-laki gitu. Udah, ini hukum Allah. Pertama ini hukum Allah, yang kedua karena laki-laki itu banyak di luar, jadi itu banyak tahu dunia. Kita kan banyak di dalam, jadi itu kita tidak tahu banyak itu. Sekalipun misalnya kita di luar, logika kita ini terbatas. Dan yang kedua, karena perempuan ini kan punya perasaan yang lebih dominan. Jadi kalau ada perkara itu takut, cemas gitu, terus sedih gitu. Jadi overthinking dan sebagainya. Pada akhirnya kesaksiannya perempuan itu butuh ditopang dengan 1 perempuan yang lain gitu. Karena keguncangan batinnya menghadapi masalah gitu. Ya coba aja bayangin misalnya terjadi pembunuhan di 3 rumah dari rumahnya si perempuan ini. Nah, dia dengar kata pembunuhan aja udah ngeri banget tuh. Terus tiba-tiba disuruh jadi saksi ke pengadilan. Terus gimana Mbak, kemarin ngelihat apa enggak? Jadi belum jawab dia udah takut duluan gitu. Makanya laki-laki yang lebih diberikan oleh Allah kesempatan untuk perform di bagian yang seperti ini gitu. Jadi bukan berarti perempuan itu di bawahnya laki-laki, bukan. Nanti akan ada bagian di mana perempuan itu lebih dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian kelebihan kedua dari laki-laki ini adalah anfaqu. Jadi mereka menafkahkan min amwalihim dari sebagian harta mereka. Ini kemarin udah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya bahwa laki-laki itu punya tugas untuk ketika dia bekerja dan memperoleh nafkah dari pekerjaan itu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tapi juga keluarganya. Coba, siapa tanggung jawab utama laki-laki? Ibunya. Bukan. Tanggung jawab utama laki-laki, istri. Oh, jadi laki-laki kan, ya,
Kalau dia anak-anak, dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Karena ibunya kan punya suami. Terus adiknya punya ayah. Gitu. Ya, jadi laki-laki ini ya, laki-laki itu tanggung jawab utamanya adalah menafkahi dirinya sendiri. Sedemikian sehingga dia tidak menjadi peminta-minta. Nah, ketika dia sudah menikah, dia paling besar tanggung jawabnya kepada istrinya. Jadi memenuhi kebutuhan pokok istrinya. Tapi itu beda lagi konteks kalau misalnya laki-laki ini tulang punggung keluarga ya Ustazah. Nah, iya. Ya. Jadi idealnya laki-laki itu paling besar tanggung jawab terhadap istrinya. Kenapa tidak kepada ibunya? Karena ibunya punya suami. Kenapa tidak kepada kakak atau adiknya yang perempuan? Karena kakak atau adiknya ini punya ayah, gitu. Jadi laki-laki itu kepada istri dulu. Setelah itu baru anak-anak. Nah, seandainya ada ibunya atau orang tuanya yang sudah tua dan tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi urutannya itu laki-laki kepada dirinya sendiri, kepada istri, kepada anak dulu. Baru nanti keluar itu apakah ke orang tuanya, ke adik-beradiknya dan sebagainya. Gitu. Nanti kalau kondisinya dia belum punya istri, terus kondisi orang tuanya butuh untuk ditopang kebutuhan pokoknya, maka ya udah, itu adalah tanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya adalah sebatas apa tanggung jawabnya seorang laki-laki ini? Jadi kita itu ada batas bare minimum ya. Bare minimum itu artinya kewajiban laki-laki yang harus dipenuhi banget itu di situ. Kewajiban itu. Misalnya gini, kalau dalam kitab Al-Kasab dijelaskan, jadi laki-laki itu punya tanggung jawab wajib yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun adalah memenuhi makan sedemikian sehingga keluarganya itu bisa tegak untuk beribadah. Jadi makannya itu tidak harus yang 4 sehat 5 sempurna lengkap ada sayur lauk, enggak, yang penting dia bisa memberi makan yang dengan makan itu anak istrinya itu bisa ibadah gitu, kuat untuk berdiri untuk sholat, itu seminimalnya. Terus yang kedua, pakaian sehingga mereka bisa menutup aurat untuk ibadah. Yang ketiga, tempat tinggal sedemikian sehingga mereka merasa aman. Jadi kan nafkahnya laki-laki itu bukan cuma uang ya, tapi juga keamanan, ketenangan, ketentraman gitu. Jadi rumah juga tidak disyaratkan itu harus miliknya dia, tapi menyewa pun nggak apa-apa. Rumah milik orang tuanya pun nggak apa-apa, selama keamanan, ketenangan dan kenyamanan keluarganya itu terjamin di rumah itu gitu. Udah, itu bare minimumnya. Jadi ketika laki-laki punya kelebihan harta, nah pertanyaannya, kalau laki-laki punya kelebihan harta itu milik siapa? Itu harta secara pribadi atau warisan Ustazah? Hartanya si suami ini dari dia mencari nafkah. Punya laki-laki. Darab. Kalau udah nikah harta bersama nggak? Harta bersama. Kalau sekarang? Harta begini. Apa lagi? Enggak sama. Itu Ustazah apa namanya? Tebak deh, istrinya. Harta. Menurut Vega adalah istrinya. Terus Nadia? Kalau ini udah dipenuhi kewajibannya, menurutku laki-laki. Laki-laki. Iza? Dia mikir. Pengennya? Pengennya punya istri ya? Ini kan ada perempuan. Ada. Mahel menjawab dulu nggak? Punya laki-laki. Kan itu harta lebih kan maksudnya. Ya, Laki-laki. ya misalnya laki-laki ini kerja gajinya 10 juta untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga cuma 5 juta. Nah 5 juta ini punya siapa? Punya dia. Nah punya dia, tadi katanya punya. Ganti Ustazah, opsinya lain. Kayak pernah dengar waktu itu ceramah Ustaz siapa ya, Ustazah ya, apa kalau misalnya salah, terus katanya kalau misalnya sudah menafkahi anak istrinya terus ada kelebihan tuh bisa buat dirinya untuk apa sih kalau kata dokter Aisyah Dahlan itu untuk menegakkan kuam itu sendiri. Kayak misalnya dia mau ngasih orang tuanya kah, atau mau ngasih adiknya kah, atau dia mau sedekah kah, jadi dia harus mandiri secara finance kayak gitu. Oke. Untuk yang baru datang menyimak dulu ya. Jadi kenapa pembahasan ini harus dibahas? Karena di antara suami istri percekcokan tentang uang ini milik siapa itu banyak di luar sana. Jadi misalnya nih suami ngasih ke orang tua, istrinya nggak terima, kok kamu ngasih ke orang tua gitu. Atau misalnya bantuin siapa adiknya atau kakaknya yang susah gitu, terus istrinya lah anakmu juga kan butuh dan sebagainya. Jadi ini penting untuk dibahas supaya kita juga bisa mendudukan perkara. Kan kita sebelum punya suami juga kita punya ayah kan, kita punya kakak atau adik laki-laki kan, dan mereka juga kan punya uang gitu. Jadi kemana uang itu pergi kita juga harus tahu siapa yang berhak atas uang itu dan bagaimana manajemennya. Jadi kenapa pembahasan ini harus dibahas? Karena laki-laki itu tugasnya itu seluruh bumi.
Laki-laki tuh khalifah fil ard, dia tuh bukan cuma ngurusin keluarganya, tapi juga masyarakat, negara, bahkan dunia. Jadi uang itu milik dia. Kenapa? Karena dia itu bukan cuma bertanggung jawab untuk nafkah keluarga dekatnya ini, yang paling dekat sama dia ini, ya, tapi juga misalkan ada di antara tetangganya yang kurang, itu laki-laki itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Terus ada misalnya gini, ada sebuah majelis ilmu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi nggak bisa berjalan karena nggak ada tempat, nggak ada sound, nggak ada tiker, nggak ada peralatan dan sebagainya. Sementara dia mampu, dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa kamu nggak membantu majelis itu, padahal majelis itu diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi kebutuhan dunia itu ditimpakan kepada pundaknya laki-laki. Jadi kebayang nggak sih, laki-laki itu besar banget tanggung jawabnya. Makanya jangan dikit-dikit bilang jangankan beli bedak gitu, aku aja udah 1 tahun belum dibeliin baju baru. Wahai para istri gitu, lihatlah laki-lakimu itu, jangan-jangan dia sendiri juga nggak pernah beli apa-apa untuk kebutuhan dirinya gitu, saking semuanya harus ditanggung sama dia gitu. Jadi nanti kalau ada percekcokan antara istri dengan suami, siapa yang harus kalian bela? Terutama tentang uang ya. Iya. Karena coba perempuan itu kalau punya uang atau punya harta dikasih sama keluarganya, itu miliknya siapa? Miliknya dia sendiri. Sementara laki-laki harus dibagi sama semuanya. Coba tolong tolong. Laki-laki ini berat banget ya tanggung jawabnya. Nah itulah, jadi karena laki-laki itu punya tanggung jawab untuk anfaqu min amwalihim, makanya kita tuh ketika kita sudah menjadi istri, nanti ketaatan kita kepada suami itu mutlak. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah, seandainya boleh nih perempuan ini atau seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka akan diperintahkan istri bersujud di kaki suaminya, karena emang seberat itu tanggung jawab suami itu untuk memberikan kenyamanan, keamanan hidup keluarganya termasuk istrinya gitu. Oke, kejawab nggak ini pilar untuk keluarga? Nah, sekarang pertanyaannya, seberat ini tanggung jawab laki-laki, mungkin nggak sih sama Allah nggak dikasih tempat untuk rehat? Mungkin kan, pasti sama Allah tuh dikasih tempat-tempat untuk sejenak menanggalkan lelah gitu, untuk menghibur diri, untuk mengecas lagi energi supaya dia bisa kuat menghadapi badai di luar lagi gitu. Dan itu adalah perannya perempuan. Jadi di pekan yang sebelumnya kita udah membahas perempuan itu dikasih apa kelebihan sama Allah? Rahim, dikasih rahim, rasa kasih sayang. Jadi bahkan Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, carilah 2 perhiasan di dunia. Apa itu 2 perhiasannya? Pertama istri solihah, yang kedua adalah sahabat yang mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Karena badai di luar kan harus dihadapi nih, kalau sendirian nggak sanggup nih, harus punya sahabat yang bisa menjaga itu semua gitu kan. Dan ketika dia lelah dan pengen beristirahat, dia harus memastikan rumahnya itu tempat yang nyaman gitu untuk dirinya melepas lelah. Jadi saya kalau misalnya mudik pulang, yang paling heboh dan ngajak ngobrol kan pasti ibu ya. Yang diam aja siapa? Bapak. Tapi kalau nggak pulang diteleponin. Yang nelpon ibuku, tapi itu pesan bapakku, kok nggak pulang-pulang. Jadi laki-laki tuh kadang cuma pengen ngelihat aja ini anggota keluarganya ada di dalam rumah, nggak yang harus diajak makan bareng, ngobrol bareng, nggak, laki-laki nggak butuh itu. Jadi kata Ustadz Budi Ashari, kalau pengen tahu siapa laki-laki yang paling bahagia adalah yang keluarganya bahagia gitu. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi sama keluarganya, yang paling berat memikirkannya itu adalah laki-laki gitu. Cuma kita nggak ngelihat aja, karena yang paling heboh ibu pasti kan. Teman-teman pernah lihat reel nggak? Jadi ada reel yang gini, ibu nelpon 2 kali, jadi anaknya itu pulang tuh masih dengan santai, tapi bapak nelpon sekali, anaknya itu langsung bawa motor langsung kebut gitu. Karena bapak tuh jarang ngomong, kalau sekali ngomong ini pasti ini udah penting banget gitu gitu ya. Jangan lupa doakan kebaikan yang banyak untuk kaum kita di rumah. Kalian berarti siapa? Ayah. Yang nggak punya ayah berarti siapa? Kakak. Enggak. Kakak atau adik laki-laki. Tapi kalau misalnya cuma punya ibu doang, kakak adiknya nggak ada yang laki-laki?
Bukan, maksudnya dia cuma anak tunggal terus bapaknya nggak ada, dia yatim, berarti ibunya doang. Paman. Enggak, paman dari ayah atau ibunya. Tapi kan zaman sekarang nggak kayak gitu Ustazah. Oh, berarti kasusnya pamannya tidak qawam. Nah itu Oh, dia. ya, Kan berarti banyak tuh kayak gitu. ya doakan ya, semoga bisa mendapatkan qawam dari jalur terdekat. Ya, tolong dipupuk dulu ya. Mungkin ini sebagiannya adalah curhat. Nah, tadi peran perempuan adalah sebagai rumah yang nyaman untuk beristirahatnya laki-laki. Fasolihat. Jadi di sini peran perempuan adalah maka fasolihat, wanita-wanita yang solihah, qonitat yang taat, hafizat yang menjaga diri, lil ghaibi bima hafizullah adalah ketika lelakinya tidak ada di rumah. Nah, nanti yang selanjutnya ini udah masuk masalah. Jadi di sini Ustadz Budi Azhari menjelaskan bahwa kalau mau ideal nih laki-laki dan perempuan bertemu, laki-lakinya adalah qawam, perempuannya adalah solihah. Jadi solihah ini bukan sembarang dia beramal solih, bukan. Teman-teman kalau dengar kata solihah yang di dalam pikirannya apa? Taat beribadah, terus apa lagi? Taat sama suami, Taat pada suami, terus apa lagi? Menjalankan syariat, apa lagi? Iza apa? Urusannya dengan ibadah ya. Oke. Kania mau jawab nggak? Sama, kurang lebih seperti itu. menjalankan perannya sebagai istri, Menjalankan amanah baik. peran sama istri. Oke, sebagai istri. Kalau bisa ngeliat ya kalau dia taat atau enggak gitu, lihatnya cuma dari sekilas. Oh iya. Berakhlak mulia. Sholat nih atau enggak? Selalu ngingetin kita sholat kalau pas lagi bareng gitu. Kayaknya sorry dia gitu. Kayaknya. Tahu nggak ulama bilang apa tentang solih? Solih itu artinya apa? Solihat terutama. Solihat. Artinya adalah layak. Ada solaha. Jadi kata solaha itu dalam bahasa Arab juga artinya layak. Jadi misalnya air ini layak diminum. Kan nggak semua air layak ya. Ya ada yang jernih, ada yang keruh, ada yang misalnya ada sesuatu di dalamnya. Ya layak itu artinya dia layak disandingkan dengan qawam. Gitu. Qawam. Iya, qawam itu kan udah berat banget tuh tugasnya tuh. Seluruh bumi ada di atas pundaknya qawam kan. Berarti perempuan ini harus layak mendampingi qawam sehingga dia bisa perform dengan optimal di luar sana gitu. Jadi solih itu bukan hanya tentang beramal yang baik sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, tapi juga layak mendampingi qawam ini gitu. Jadi sebelum kalian mencari qawam yang perform itu tadi, kalian juga harus layak gitu. Layak untuk mendampingi qawam itu. Saya baru beberapa waktu yang lalu itu tersadarkan ya, dulu kan waktu saya ta'aruf itu posisinya saya masih di ma'had, belum selesai hafalan Quran. Sempat ada seorang teman yang nanya, Aul nanti kamu pengen cari suami yang gimana, apa sama-sama hafal Quran juga, kata dia itu gitu. Terus saya nggak kepikiran ke situ, saya cuma punya syarat 2, dia baik agama dan baik akhlaknya, udah sesederhana itu. Ternyata yang Allah datangkan kepada saya, jadi saya itu kan punya mimpi, dulu dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, beliau itu pengen menghafizkan anak-anak Indonesia. Jadi artinya nanti saya bermimpi presidennya itu adalah penghafal Quran, terus sopir adalah penghafal Quran gitu, pilot itu penghafal Quran gitu, terus jenderal militernya penghafal Quran. Itu adalah mimpinya Ustadz Yusuf Mansur. Dan pada waktu itu saya bilang saya pengen jadi bagian dari mimpinya beliau. Dan nggak mungkin kan anak saya penghafal Quran kalau saya tidak menghafalkan Quran gitu. Jadi mimpi saya sebenarnya untuk melahirkan para ahlul Quran. Nah, Allah datangkan seseorang yang saya nggak minta kriterianya kayak gimana, pokoknya saya mintanya nanti melahirkan anak yang ahlul Quran gitu. Dan sama Allah ternyata didatangkan seorang laki-laki yang kawamannya itu besar sekali gitu. Jadi beliau itu lahir dari keluarga yang terbatas, dan justru karena keterbatasannya kan, jadi itu dia itu terbiasa untuk kerja keras dari kecil, menghadapi tantangan dunia yang sangat menyesakkan ini dari sangat belia usianya. Jadi ketika ada di posisi sudah menikah, saya tuh jadi terbantu banget nih gitu untuk optimal. Misalnya saya suka belajar ya dibantu sama dia, saya suka misalnya ngobrol begini juga dibantu sama dia gitu.
bahkan saya itu udah nggak perlu nyari tambahan maisha kan, jadi dia itu sudah perform dari segi finansialnya, dari segi karakternya, dari segi pokoknya keluarga kami itu masya Allah itu udah hadiah banget dari Allah gitu posisi kami yang hari ini. Makanya diantara pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kita tuh harus bermimpi yang besar biar Allah urus yang kecil-kecil itu. Mimpi saya cuma melahirkan anak yang ahlul Quran, nanti Allah urus nih datangnya suaminya yang kayak gimana gitu. Terus yang mendukung supaya mimpi itu tercapai berarti fasilitas yang harus saya dapatkan tuh yang seperti apa itu dikasih semua sama Allah gitu, atas izin Allah. Teman-teman, ini udah mulai hujan, semoga yang di Zoom masih kedengaran jelas ya, karena audionya juga mati nih. Bismillah, qadarullah wa masya'a fa'al. Nah, terus satu lagi, jadi kata solaha tadi solihat dalam bahasa Arab juga artinya adalah kata solaha itu juga ada sulhu. Pernah dengar nggak? Wasulhu khair. Pernah dengar? Apa? Khair baik. Ya, sulhunya itu apa? Sulhu. Apa Mahyal? Nah, apa itu islah? Perbaikan kan. Jadi sulhu itu artinya damai. Jadi perempuan ini keberadaannya di rumah itu membawa kedamaian untuk seluruh penghuni rumah gitu. Sama suaminya damai, sama anak-anaknya damai juga. Karena teman-teman pernah nggak sih ada di dalam rumah yang kok nggak enak ya, pengennya keluar aja. Ya panas karena entah debat, entah karena yang satunya marah-marah heboh, entah yang satunya nyebelin gitu. Enak nggak? Nggak enak kan? Pengennya rumah tuh kayak mana? Tenang, nyaman, nggak berisik. Bahkan berisik pun kalau menyenangkan kita nyaman aja loh. Jadi berisik yang kita sambil cerita heboh gitu, iya kemarin kita tuh gini gitu. Jadi saling menceritakan kegembiraan masing-masing kan nyaman ya. Berisik ngomel soalnya. Nah, berarti ngomelnya bukan berisiknya kan. Oke. Jadi perempuan itu punya tugas selain menjadikan dirinya itu layak bersanding dengan qawam, dia juga punya tugas mendamaikan apa yang ada di dalam rumah. Itu. Terus itu fasolihat. Terus yang berikutnya qonitat. Nah, ini yang teman-teman jawab tadi. Jadi dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia taat kepada suaminya, dia taat pada apa-apa yang menjadi pesan dari suaminya untuk dia lakukan di rumah gitu. Hafizot itu apa? Dia menjaga diri bil ghaibi, terutama ketika qawamnya itu bima hafizullah. Bil ghaibi itu berarti qawamnya itu nggak ada di rumah. Nah, kalau misalnya bapak kita nggak di rumah, yang dipesenin bapak kita apa? Jangan lupa kunci pintu. Iya kak, iya nggak sih? Jemuran. Ya. Jemuran biasanya ibu. Nah, motor tuh biasanya kunci pintu, motor masukin, jangan lupa digembok, dilihat lagi jendela ada yang kebuka apa enggak. Yang dipastikan itu pasti keamanan kan? Keamanannya, karena memang kalau laki-laki nggak ada tuh kadang tuh suka jadi inceran orang juga loh. Ini bapaknya ini lagi nggak ada nih. Makanya kalau misalnya ada perempuan yang LDM, itu nggak boleh cerita-cerita di sosmed kalau dia LDM, bahaya itu bisa masuk tuh chat-chat yang nggak penting gitu, atau dia datang ke rumah bertamu gitu. Bahkan kita pun kalau misalnya di rumah nggak ada laki-laki yang menjaga kita, nggak boleh terima tamu sembarangan. Jadi gerbang rumah saya itu selalu dikunci dari luar sama suami kalau dia berangkat. Karena beliau itu ya gitulah tipenya, emang kawam banget ya. Jadi kalau ada kang paket datang, saya ngintip, "Pak, maaf ya suami saya nggak di rumah, boleh lewat atas nggak?" gitu. Itu nggak pernah saya buka, karena kami pernah kejadian dulu gerbangnya belum kayak gitu, terus tiba-tiba masuk terus buka pintu depan, saya nggak pakai jilbab segala macam, loh kok masuk langsung kayak gini. Makanya sama suami itu dia kalau keluar sekarang gerbangnya selalu digembok. Itu alasannya karena iya tadi saya manggil nggak kedengeran. Ya kalau nggak kedengeran nggak berarti boleh masuk dong Pak gitu. Gitulah. Bisa menganggap keluarga. Ada yang kayak gitu memang. Iya gitu. Nah terus juga hati-hati juga ya, bukan berarti pernikahan itu membuat kita itu lebih terjaga dari setan yang terkutuk. Karena ada banyak kasus perselingkuhan ya awalnya dari chat-chat nggak penting kan. Awalnya kita
jatuh cinta kepada yang tidak seharusnya, entah kepada ipar adalah maut gitu, terus ibu mertua adalah maut lah, nggak tahu sekarang kok film-film kayak gini ya gitu. Ya itulah gitu, karena kita tidak hafizat lil ghaibi, kita tidak menjaga terutama ketika qawam kita itu tidak ada gitu. Jadi jangan ngerasa aman dengan status pernikahan seseorang, itu nggak menjamin kalau setan di dalam dirinya itu tidak bermain gitu. Lebih ke hawa nafsu nggak sih Ustazah? Hawa nafsu diri sendiri. Ya, di antara hawa nafsu yang paling besar itu apa? Makanya yang paling di antara yang mendapatkan naungan di hari akhir nanti itu adalah orang yang menjaga kemaluan. Karena hawa nafsu di bidang itu besar banget tuh. Apalagi kalau libidonya udah naik, terus pasangan halalnya tidak ada. Wah. Jadi sekarang apalagi ada banyak teknologi gini ya. Ada pornografi apa segala macam, di antaranya karena itu. Karena dia tidak bisa menjaga dirinya, terus dia belum punya pasangan halal atau tidak bisa mengkondisikan sehingga tidak bisa tersalurkan dengan halal gitu. Itu ini dari An-Nisa ayat 34. Dan kata Ustadz Budi Ashari, kalau poin yang tadi kita perform, qawamnya perform, terus perempuan solih, qanit dan hafizat itunya juga perform, maka kita tidak akan menghadapi masalah di ayat berikutnya. Jadi ayat berikutnya kan ada wanita yang nusyuz. Terus nanti ada bagaimana kalau misalnya terjadi perpecahan di antara laki-laki dan perempuan, bagaimana mendamaikan. Jadi di sini ada banyak nanti, tapi tidak akan kita bahas di sini karena kalian belum menikah. Jadi yang kita bahas adalah posisi kita dulu nih sebelum menikah, kita yang harus disiapkan apanya dulu. Gitu. Coba tanya Tante Mahya, boleh pinjem nggak? Tapi 30 menit aja. Enggak, dia masih ada screen time 30 menit tadi. Jadi dipakai. Oh, yang ini deh yang nggak dipakai. Maaf. Ini boleh 30 menit ya. Oke. Saya lupa ini Mahyal HP-nya saya pakai. Nah, coba diskusi dulu sebentar sebelum saya nanti masuk lagi ke surat yang baru, yaitu surat An-Nur. Boleh, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada kegelisahan apa ya Allah tadi kayak Vega, gimana kalau ayah nggak ada walinya yang perform gitu ya. Jadi harusnya kalau ayah nggak ada kan kakak atau adik laki-laki, kalau nggak ada juga berarti kakak atau adik laki-lakinya ayah atau ibu. Tapi kalau misalnya nggak peduli gitu, bukan aku yang Ustazah ya, ada kalau kamu mau banyak serius kerja yuk. Boleh. Terus kan dia tuh dia anak yatim, terus habis itu dia tuh cuma punya ibu dan uangnya nggak ada Ustazah. Terus kayak terjadi biasalah ya keluarga besar, konflik antara kaum ya bukan qawam juga kalau dia nggak perform ya berarti bukan qawam dia. Jadi bingung, dia nggak punya qawam, jadi kayak kurang terarah gitu saja. Apa coba yang menyelamatkan dia? Jadi qawam itu tuh cuma sarana ya. Qawam itu cuma sarana, cuma fasilitas untuk menuju ketaatan kepada Allah gitu. Kalau itu belum perform, agar makin taat gitu ya Ustazah maksudnya. Ya, supaya peran-peran kita selama di dunia itu juga terlaksana dengan optimal, itu harus ada qawam gitu kan. Bagaimana dengan qawam itu tidak ada? Kita itu masih bisa punya rumah sekalipun tiangnya itu tidak perform. Kalau pondasinya masih ada, teman-teman pernah nggak lihat kalau misalnya tukang bangunan nih, dia bangun rumah kan, dia tuh ada tempat neduhnya ya, dia tuh cuma pakai terpal terus diikat ke bawah, jadi kayak segitiga gitu, terpal diikat ke bawah. Ada tiangnya nggak itu? Nggak ada tiangnya, tapi dia masih bisa neduh Kayak tenda gitu ya. kayak tenda ya. Jadi tidak ada tiang kan bukan berarti kita tidak bisa berteduh, bukan berarti kita tidak bisa merasa nyaman dari gangguan hujan. Meskipun ya tetaplah pada badai-badai yang besar kita akan terguncang, tapi kita masih bisa menjalani hidup. Jadi seminimalnya itu. Nah, terus gimana supaya kita tuh bisa menjalani hidup dengan setidaknya kita tuh bisa sampai besok masih aman gitu. Yang menopang kita adalah ilmu. Gitu. Yang menopang kita adalah ketaatan. Karena di zamannya Nabi SAW itu juga gitu loh. Ada terlalu banyak hal yang tidak ideal. Kayak misalnya perempuan-perempuan muslimah nih ternyata suaminya belum Islam gitu kan. Akhirnya mereka bercerai. Udah mau bercerai sama suami
kafirnya itu nggak dikasih tunjangan pula, dihina pula, diboikot pula. Itu berat banget dulu zamannya Nabi SAW waktu di fase Mekah. Jadi terus pada akhirnya apa? Nah, di kemudian hari hadiah untuk mereka para muslimah ini, mereka mendapatkan perlindungan di bawah qawamnya para lelaki yang muslim. Jadi kan akhirnya mereka menikah dengan orang-orang Ansor, ada yang bahkan dinikahi oleh Nabi SAW gitu. Jadi tunggu aja, nanti hadiah itu pasti datang. Tapi setidaknya, seminimalnya kita masih punya terpal untuk kita neduh gitu kalau nggak ada tiangnya. Nah, setidaknya terpal itu digunakan dengan melalui ketaatan dan ilmu-ilmu yang senantiasa kita pupuk gitu, untuk menjadi alat kita menjalani hidup. Nah, tadi Sekar mau nanya apa? Lupa ya? Banyak lagi. Satu dulu, yang paling dulu deh. Ini case secara pribadi aja ya, Sa. Jadi kan di rumah itu terbuka, jadi kayak siapapun bisa masuk. Pernah kejadian itu dari kamar mandi, terus tiba-tiba ada adik iparnya mamasku. Emang suka ke rumah emang ya, karena terbuka kan ya, di rumah itu terbuka banget. Aku keluar kamar mandi gak kerudung sampai nge-freeze gitu aja, terus itu kayak pengen masuk kamar mandi tapi kayak gitu, kayak udah otomatis gitu. Terus kayak mana gitu. Habis itu jadi kalau pas ketemu dia lagi tuh masih ingat nggak ya gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Terus selain itu kan kasus utamanya efeknya begitu tuh, efeknya jadi setiap ada orang kita di rumah tuh benar-benar nggak bisa yang misalnya rambut kita masih basah tapi kan harusnya nggak ditutup dulu kan, tapi di rumah nggak bisa tuh gitu karena udah kebiasaan banyak orang. Pernah nyoba sekali kejadiannya kayak gitu, ada tetangga lewat gitu kan, jadi kan nggak nyaman. Terus terkait dengan tamu nih, kan kita sebagai yang di rumah ada orang tua kita juga, ada ayah kita kan, dan tamunya sudah terbiasa dan kita nggak melayani mereka lagi tuh, jadi nggak melayani mereka selayaknya mereka tamu itu gimana sih? Karena emang udah terbiasa gitu, dan mereka emang udah kayak udah ke belakang aja bikin sendiri dan lain sebagainya, dan itu memang sering intensitasnya. Apakah sikap kita sebagai yang di rumah gitu? Enggak apa-apa, tergantung ridho qawamnya kan. Emang sama qawamnya dibuat suhunya seperti itu kan, enggak yang kita menyuguhkan minuman ataupun hidangan ke meja gitu kan ya. Sebenarnya gimana? Udah nggak pernah. Kalau dulu kan masih itu, karena intensitasnya mereka datang itu kayak sepekan 2 kali 3 kali itu masih emang fine, kayak bapak nyuruh gitu, bikinin minum dong gini gitu kan. Kalau sekarang kayak udah jarang gitu, udah nggak pernah lagi. Kalau disuruh ya masih mau gitu, tapi kalau nggak disuruh ya udah aku stay di kamar gitu. Gimana tuh tentang sikapnya kalau gitu? Ini terjadi juga di rumah saya. Karena bapak saya itu tamunya banyak. Nah, terus saya dari SMA kan udah pakai jilbab. Dulu SMP belum pakai jilbab, baru pakai jilbab tuh SMA. Dan itu awalnya sih protes, tapi mungkin karena protesnya baru sekali 2 kali dianggaplah orang nggak sengaja gitu tuh, jadi biasa aja. Tapi lama kelamaan ayah tuh ngerti kalau kita tuh nggak nyaman. Jadi sekarang sebenarnya gini ya, lelaki terutama ayah kita sama anak perempuannya itu tuh secara fitrahnya dia tuh akan melindungi banget secara fitrah. Jadi tunjukkan aja bahwa kita butuh perlindungan dia gitu. Pak, aku tuh nggak pakai jilbab, kalau di dalam rumah masih pakai jilbab terus gitu, sumuk gitu kan. Terus aku pengen gini, aku pengen gitu, banyak tamu gitu. Jadi akhirnya sekarang sama bapak tuh pintu depan tuh selalu dikunci, yang dibuka tuh pintu samping. Nah, pintu samping mau masuk ke dalam tuh ada satu ruangan dulu. Nah, di sini dikasih pintu. Jadi kalau bapak ada tamu, pintu ini ditutup gitu ya. Terus kalau dapur kan emang kadang ada kan misalnya tukang yang suka bantu bapak di kebun, itu kan lewatnya kan belakang, itu juga kan pintu selalu kebuka kalau di belakang. Nah, kalau saya ada di rumah sama bapak tuh ditutup. Waktu itu pernah soalnya ada yang datang masuk ke dapur, posisi saya di ruang tengah kan kelihatan, maksudnya saya nggak pakai jilbab gitu. Saya WA, "Pak, kalau aku di rumah tolong Herli jangan masuk rumah." Besoknya nggak lagi, pintu belakang ditutup, terus bapak tuh ngobrol di belakang, ada kursi panjang di belakang. Jadi bapak itu kalau nggak ngomong bukan berarti nggak dipikirin kok, ngomong aja, aku tuh nggak nyaman loh gitu kalau kayak gini. Setidaknya berilah ruangan untuk privasi. Kalau nggak bisa, setidaknya itu ada pintu gitu. Kan masalahnya kadang tuh pintu tapi nggak ada daun pintunya kan, itu nggak bisa ditutup. Atau setidaknya tirai untuk nutup. Aurat perempuan di dalam rumah itu tanggung jawab qawam untuk menutupnya gitu. Gak boleh juga kita sembarangan ketemu sama yang bukan mahram, meskipun dia
tamu gitu. Kita bahkan sebenarnya untuk menyuguhkan minum ya, sebenarnya meskipun yang bikinnya itu perempuan, yang luarnya itu harusnya laki-laki. Kalau tamunya laki-laki gitu. Jadi saya kalau ya ini juga saya juga kok baru kepikir ya, suami saya itu ngasih gazebo di depan. Teman-teman tahu ada gazebo ya? Ada satu. Itu karena ketika di dalam saya tuh selalu menutup diri di kamar kalau dia punya tamu, karena saya nggak nyaman. Jadi akhirnya dia bikin gazebo di luar, kalau tamunya datang, tamunya di luar, nggak ganggu saya yang ada di dalam. Kan kita kan beres-beres masak, harus pakai baju lengkap, pakai jilbab tuh ribet banget gitu. Ya, dan untuk nyuguhkan ke tamu biasanya nanti saya taruh di meja depan terus gitu. Oh ya, nanti dia ngambil terus dia yang keluar gitu. Gitu. Sampaikan aja kepada kawannya. Lanjutan boleh nggak? Oke, boleh. Yang lain boleh nggak? Sambil kerja. Iya, nggak apa-apa. Lanjut Nah, boleh. lanjutannya udah sempet tuh ada solusi gitu. Emang tadinya kan pintu ada ruangan satu gitu yang khusus emang buat mereka biasa. Itu ada pintunya di sebelah sini deket kamar anak-anak sama kamar aku, kamar ruangan TV gitulah ceritanya. Udah ada jadi ada lemari di sini ruangan tamu gitu kan lebar. Udah dipindah pintunya, ini udah ditutup pindah ke sini. Tapi siklusnya tetap sama, jalurnya lewat sini, nggak lewat sini. Itu yang belum kesampaian sih. Kenapa udah dibikin alternatif ini tapi nggak dipakai sesuai alternatif yang kemarin, alasan kenapa dibongkar gitu, kenapa dipindah pintunya. Jadi pintunya oleh 2. Mungkin ada nggak enak nggak sih Bapak menyampaikan kepada tamu-tamu Tapi ini? itu kesepakatan mereka Zah. Oh, Jadi gitu. mereka emang kayak ya udah lah biar anak-anaknya ada privasi gitu. Mereka juga yang karena ada yang perempuan juga kan tamunya itu ya bisa dibilang jamaahnya lah gitu. Udah ngerti gitu mereka tuh kasih privasi lah buat. Tapi ya itu di awalnya aja emang. Ini kalau Vega yang di situ bisa nggak kamu orang nggak masuk sini ya? Aku cuma bisa Vega ngomong sama Sekar, main ke rumahnya Sekar. Jadi aku kalau ketemu teman baru aku bisa nggak sih gini baru keluarnya tuh ketika aku di luar, ketika sama diri sendiri udah gitu. Tapi kan nggak semua orang harus kayak gitu Ustazah. Terus kalau yang baperan kan dia biasa sakit hati. Sakit hati itu penting, Penting. biar dia tahu. Iya. Iya, Boleh nggak jadi ya? boleh tentu saja. Kenapa tidak? Sakit hati itu bukan urusan kita. Orang dia udah zolim terhadap aurat kita kok. Itu perlu speak up Kalau loh. misalkan kejadiannya apapun, oh ini salah nih, terus kita ngomong kita takut dia sakit hati, itu malah perlu ya, biar dia sadar gitu. Ini masalah seni komunikasi ya. Kan posisinya Sekar ini kan banyak orang. Terus orangnya udah sepakatan. Jadi kan posisi beda loh, orang yang nggak tahu kita kasih tahu. Tapi kalau udah tahu masih begitu, kita boleh speak up gitu. Ustazah kalau misalnya kita kayak di suatu forum gitu Ustazah ya dulu. Terus pada dasarnya kita tuh belum menutup aurat. Jadi flashback ke 11 tahun yang lalu. Jadi aku tuh punya temen tes. Ya namanya di situ kan emang nggak boleh pakai jilbab kalau mau seleksi kedinasan. Jadi ada salah satu cowok tuh yang fotoin androk aku Ustazah. Kenapa? Jadi 11 tahun yang lalu umur 18 tahun ya. Terus abis itu kan ya namanya anak-anak baru lulus SMA nggak ngerti apa-apa gitu kan, emosi ya Ustazah ya. Wajar nggak sih kita marah terus nyuruh dia hapus foto kita? Oh wajar banget, kan? wajar. Anda kalau nggak marah dia semena-mena itu, ngulangin lagi nanti dia. Terus yang anehnya gini Ustazah ya, kan kita ini minoritas. Jadi aku tuh waktu itu bertiga ceweknya, cowoknya hampir 60 kalau nggak salah. Terus cowok-cowok yang lain tuh diem aja Ustazah. Ya namanya di forum, ingat banget di forum Gatam. Nah jadi aku marah kan, gak kontrol sih ya. Aku udah gak kontrol lagi kan, karena dia fotoin anak aku loh Ustazah. Aku lagi duduk begini. Terus yang aku bikin itu mereka tuh diem aja gitu ya, nggak, wih hapus atau kayak mana, kan sesama laki-laki Ustazah ya. Aku Ya belum mungkin menikmati juga, namanya juga laki. bukan untuk foto itu loh saja, kan udah selesai itu kan, dia foto gitu kan. Terus aku ngamuk-ngamuk, hapus nggak, terus ada temennya hapus, yang lain diem aja nih gitu. Aku tuh belum belajar tuh psikologis laki-laki yang nggak berdiam, nggak baik omong gitu kan, kayak gitu kenyataannya. Jadi gimana Ustazah? Nggak apa-apa kan kita marah? Baru banget bulan kemarin aku liburan Ustazah ya, temanku difotoin juga di wisata, jadi dia mandi. Salah dia sih, nggak nutup aurat ya. Nah emang salah dia sih. Kayaknya nggak usah dibahas deh kalau udah salah dia ya. Tapi kan jadi kepancing emosi, jadi dipoto ya dia ngapain? Buat bahan tesis atau skripsi kan nggak mungkin. Buat apa gitu? Terus sama kan? kamu diapain? Aku diem aja sih saja. Nah kirain Aku cuma bilang sama temen aku gini,
itu difotoin, aku bilang kayak gitu. Dia teriak kan, mau aku samperin tapi aku marah-marah, capek gitu ngeliat lakinya gue udah tua loh saja, kayak emang kayak gitu kali ya. Yang foto itu gak kenal kita, Mbak? Enggak kenal. Oh iya. Emang wajar gak sih kalau aku ngamuk lagi gitu saja? Hapus nggak fotonya, aku bilang kayak gitu. Berdosa gak sih? Perkara Ya. ini. Itu masalah elegansi aja ya, elegansi. Kan tadi awalnya kan karena itu dirimu sendiri dan kepada temanmu sendiri. Jadi gampang nih speak up-nya gitu, kurang ajar lu sama gue ya gitu. Nah, kalau kondisinya ini temenmu dan kamu tahu temenmu juga salah, mau marah-marah gimana? Nanti juga temenmu bakal disalahin lagi sama dia gitu. Ya kalau gitu jangan mancing dong, Mbak, gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang posisi aku tuh wajar gak sih? Aku Wajar. marah? Itu kan forum sih. Wajar. Ada ya teman-teman, masih ingat nggak? Kita tuh punya 3 daya. Daya yang diberikan oleh Allah itu yang pertama akal, yang kedua syahwat, yang ketiga adalah godobiyah. Godobiyah itu kemarahan. Kemarahan itu memang sama Allah diberikan ke dalam diri kita untuk menghadapi ketidakadilan, kemungkaran, kezoliman, biar kita bisa speak up gitu. Jadi kalau kemarahan ini lemah, ada ketidakadilan dan kita nggak speak up, itu berarti lemah kita daya godobiyah ini. Makanya kita harus speak up. Tapi kalau speak up-nya terlalu banyak, nah bisa jadi kita justru jadi makanya perempuan itu nggak boleh jadi hakim diantaranya supaya kasih sayangnya itu tidak mati. Itu terlalu banyak speak up juga kan mati hati nih. Jadi terlalu banyak marah gitu. Jadi supaya diletakkan pada tempatnya. Memang umatan wasaton tuh benar-benar deh. Umatan wasaton tuh bukan berarti di tengah ya, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Jadi umatan wasaton artinya seperti itu. Kalau memang itu kezoliman, speak up. Kalau memang itu sesuatu yang bisa kita upayakan untuk kita ubah dengan tangan, ubahlah. Kalau nggak bisa ngomong, kalau nggak bisa seenggaknya kita tuh nggak nyaman dengan itu dan pengen mengubah, entah kapan waktunya gitu atau kesempatannya yang diberikan oleh Allah gitu. Masih ada waktu nggak ini? Mau dilanjut nggak? Lanjut aja. Ya lanjut ya. Kita lanjut ke surat An-Nur ayat 35. Nah, udah? Surat An-Nur tuh surat ke-24 ayat 35. Ada yang sudah hafal? Apa artinya An-Nur? Cahaya. Ini kalau dengar nama surat itu kebayang nggak sih ini pembahasannya tentang apa gitu? Pencerahan. Ya. Hidayah. Jadi sebenarnya semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah ya, diturunkan oleh Allah melalui nabinya untuk disampaikan kepada kita. Tapi hanya surat An-Nur yang diawali dengan suratun anzalna, surat ini kami turunkan. Surat lain nggak ada yang disebut seperti itu. Artinya kan ada sesuatu di surat ini yang kita harus notice banget nih gitu. Dan ternyata di dalam surat ini semuanya dari ayat 1 sampai ayat terakhirnya membahas tentang dinamika keluarga. Tentang keluarga, dinamika, masalah. Jadi di sini juga ada kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah. Terus di awal nanti ada cerita tentang bahwa perempuan yang berzina itu untuk lelaki berzina itu untuk perempuan berzina. Jadi hubungannya antara laki-laki dan perempuan dan keluarga. Itu surat An-Nur. Tapi kenapa kok namanya An-Nur? Kenapa bukan surat keluarga? Kenapa bukan Ahl gitu? Al-Ahl gitu, surat keluarga, atau Al-Usra gitu, surat keluarga. Enggak, sama Allah disebutnya surat An-Nur karena ayat 35 ini. Nah, coba deh teman-teman baca. Allahu ya, jadi kata awalnya adalah Allah. Subjek utamanya adalah Allah. Siapa Allah? Nurus samawati wal ardh. Gitu. Jadi di antara pokok dari surat An-Nur ini adalah ayat ke-35 bahwa cahaya itu adalah Allah gitu. Dan Allah itu adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Dan bahkan diberikan perumpamaan kepada kita yang bisa dipahami oleh orang pada masa itu dengan keterbatasan teknologi pada masa itu, tapi masih bisa relate sama masa kita sekarang gitu. Jadi nih masalun nurihi, permisalan cahayanya adalah kamishkatin. Mishkat itu apa? Di sini ada anak arsitektur nggak? Media, desain? Nggak ada ya? Ini di grup ada nggak nih anak desain, anak arsitek? Nggak ada ya? Nih lubang. Kayak gini lubang. Teman-teman pernah nggak sih ke
kayak peninggalan sejarah di Timur Tengah, mungkin pernah lihat di YouTube atau di liputan mana gitu. Jadi dinding-dindingnya itu berlubang gini loh, berlubang gitu untuk naruh pelita. Dulu kan pelita nggak digantung kan, tapi ditaruh di lubang gitu. Kenapa? Jadi mungkin kalau anak-anak desain atau anak arsitektur mungkin bisa ngasih penjelasan. Kalau cahayanya ditaruh di lubang itu tuh lebih fokus kan, cahayanya bisa nyebar ke semua gitu. Beda kalau cuma ditaruh aja di sudut atau di tengah gitu. Jadi ada maksudnya kenapa kok cahaya itu ditaruhnya itu di lubang. Di lubang. Mishkat itu tuh lubang. Nah, mishkat lubang itu tidak tertembus, jadi artinya berarti tidak ada yang bisa mengganggu posisi cahaya itu. Terus fiha misbah, dan di dalam lubang itu ada pelita yang sangat besar. Pelita yang sangat besar itu fi zujajah. Jadi pelitanya itu ada di dalam kaca, yang kacanya itu sendiri bercahaya. Kenapa kan di sini az-zujajah tuh ka'annaha kaukabun dzurri. Jadi dia itu ada pelita terus dibungkus sama kristal-kristal yang dia itu kayak bintang. Berarti kristalnya sendiri sudah bercahaya. Jadi ada pelita besar dibungkus sama kaca-kaca yang berkerlap-kerlip seperti bintang. Terus lagi yuqadumin syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyati wala gharbiyah. Jadi bahan bakar pelita ini dulu masih ingat nggak sih kita tuh ada lampu teplok ya. Ya, jadi bawahnya ada minyak, ada sumbu, terus itu ada lampu. Zaman dulu kan kayak gitu. Sekarang juga masih ada sebenarnya, cuma jarang kita pakai. Nah, minyaknya ini sebagai bahan bakarnya itu adalah zaitun yang mubarakah. Jadi zaitun yang diberkahi, yang tidak tumbuh di barat maupun tidak tumbuh di timur. Nah, kalau Ustadz Budi bilang berarti dia itu adalah zaitun terbaiknya negeri Syam. Karena tidak di barat, tidak di timur, tengah-tengah kan Syam. Nah, saking bagusnya kualitas zaitun ini, dia sendiri itu menyala. Jadi tanpa disulut pakai api, zaitunnya itu sendiri menyala. Apalagi ditambah api gitu. Jadi perumpamaan ini yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Jadi dia minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, jadi kebayangkan ada mishkat, di dalamnya itu ada misbah. Misbahnya itu dibungkus dengan kerlap-kerlip seperti bintang yang sumbernya atau energi cahayanya aja udah menyala, apalagi ditambah api gitu. Makanya disebutnya cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Jadi tuh perumpamaan Allah tuh kalau kita pernah melihat cahaya, maka Allah jauh lebih terang daripada itu semua gitu. Jadi sampai ada cahaya, dibalut cahaya lagi dengan energi cahaya, dengan tempat yang memang sangat cocok untuk diletakkan cahaya di dalamnya gitu. Kenapa kita harus membahas ini? Karena coba deh bayangin rumah kita kalau nggak ada cahaya kayak mana? Gelap. Pertama gelap, terus dingin nggak sih? Cahaya itu tuh bikin hangat loh. Apa yang terjadi ketika kita kedinginan? Hipotermia. Apa lagi? Masuk angin, jemuran nggak kering. Ya kan, jemuran nggak kering. Terus nggak bisa masak. Ngantuk tidur. Pernah nggak tidur terlalu banyak terus akhirnya jadi ya Allah aku ngapain ya, masa tidur terus? Bahkan tidur terlalu banyak pun nggak enak, ya kan? Ya pusing, pengen bergerak kan? Ya jadi gelap tuh nggak enak. Terus kita juga nggak bisa berjalan dengan leluasa karena nggak ada yang menerangi jalan. Mungkin aja kita menginjak yang membahayakan, mungkin aja kita nabrak. Kalau tabrakan nih, misalnya kita jalan, adik kita jalan, sakit nggak tabrakan? Sakit. Jadi bahkan kegelapan itu bisa saling menyakiti anggota keluarga gitu. Jadi perumpamaan cahaya ini adalah kalau misalnya kita pengen nih rumah kita, keluarga kita itu berada dalam cahaya, berada dalam petunjuk supaya tidak saling menyakiti, maka ambillah cahaya itu. Ngambilnya dari mana? Kan ini maha cahaya itu siapa? Allah. Nah, Allah kasih tahu nih kemana ngambilnya. Ada di ayat 36. Fi buyutin. Dari rumah apa? Adzinallah. Rumah yang di dalamnya itu disebut-sebut nama Allah di dalamnya. Turfa'a dimuliakan, wa yuzkara diingat-ingat fiha di dalamnya. Ismuhu itu nama, yusabbihu lahu dan bertasbih kepadanya fiha bil ghuduwi wal asal, baik ketika pagi hari maupun
petang hari. Nah sekarang saya tanya, rumah Allah ada di mana? Rumah Allah ada di mana? Masjid. Itu singgasana Allah yang di arsy itu. Ya pertanyaannya rumah kan? Kalau yang di arsy itu adalah singgasananya Allah, kerajaan Allah singgasananya di atas arsy, dan arsy itu di atas air gitu. Wa arsyuhu 'alal ma gitu. Berarti di atas sana ada Allah alam belum sana. Pengetahuanmu belum tiba sampai sana Nadia. Kamu tuh baru belajar S1, belum doktor, belum profesor, belum nyampe untuk membayangkan di atas sana ada air. Gimana ya? Ya orang surga aja di dalamnya ada sungai-sungai. Gimana coba? Nah kan, bingung kan? Gimana kalau kita skip dulu pembahasan itu? Nah jadi kembali ke tadi kan kita pengen menerangi keluarga supaya tidak gelap, supaya tidak menyakiti, supaya tidak tersesat dan sebagainya. Itu caranya adalah dengan mengambil dari rumah-rumah Allah. Dan alhamdulillah gitu, atas izin Allah kita tuh dikasih banyak sekali tempat singgah yang di dalamnya Allah sebut itu rumah Allah gitu. Apa itu? Masjid. Di tempat yang di dalamnya nama Allah ditinggikan, dimuliakan, disebut-sebut baik pagi hari maupun sore hari. Jadi cara untuk mengambil cahaya dari rumah Allah untuk dibawa pulang ke rumah adalah, makanya laki-laki itu wajib sholatnya di masjid. Kenapa setiap minggu ada sholat Jumat? Itu dengan tujuan untuk mengambil cahaya Allah untuk dibawa pulang ke rumah. Gitu ceritanya. Ngapain aja tuh di masjid? Sholat, zikir, tilawah, apapun pokoknya selama itu adalah memuliakan, mengagungkan, menyebut-nyebut, bertasbih kepada Allah di dalam rumah Allah itu, maka artinya kita sedang memetik cahaya untuk kita bawa pulang gitu. Sekarang posisi perempuan ada di mana? Di rumah. Sebagai siapa? sebagai Apa tadi? Perempuan apa tadi? tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Nah tadi kan kita kan katanya salah satu tugasnya adalah menjaga perdamaian di dalam rumah kan. Ternyata di antara perdamaian itu juga akan terganggu kalau rumahnya gelap. Jadi salah satu alasan kenapa di sebuah keluarga itu misalnya kok kayaknya panas terus ya, kok masalah nggak kelar-kelar ya gitu, selesai yang satu datang yang lain, mungkin memang energi cahayanya udah habis, sudah perlu mengambil lagi dari rumah-rumah yang di dalamnya ada cahaya gitu. Ya periksa aja laki-lakinya sholat ke masjid nggak, terus dia mencari nafkah itu dengan nafkah yang halal atau tidak, karena di cahaya yang sudah diambil oleh lelaki ini dari masjid itu akan menjaga dia ketika dia bekerja. Dia bekerja itu kan pasti kan nyari untuk ridhonya Allah aja gitu, untuk sesuai dengan cara yang memang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul gitu, sesuai dengan tuntunan Islam dan sebagainya gitu. Makanya nanti ketika dia pulang membawa cahaya itu, damailah rumahnya karena terang. Jadi kalau udah gelap ya udah wallahu alam. Jadi di antara yang perlu kita evaluasi ketika keluarga itu sudah mulai suram, entah hubungan kalian misalnya hubungan dengan ayah atau ibu, hubungan kalian dengan adik beradik ini, atau misalnya nanti ketika kalian sudah menikah itu hubungan dengan pasangan dan anak, maka periksalah cahayanya barangkali sudah redup, sudah kurang energi dan perlu diperbaharui lagi. Neti Of the day. Apa Pak? Lanjutkan. Sebetulnya yang terinspirasi. bikin sendiri kalimat pula. Nah terus tadi kan yang terdekat ini ada rekaman, tenang aja. Yang terdekat ini kan rumah-rumah Allah yang masjid-masjid ya. Kalau masjid-masjid aja kita bisa membawa pulang cahaya untuk menjaga keluarga itu dari petunjuk, menjaga keluarga agar selalu berada dalam petunjuk. Bayangkan kalau kita datang ke pusatnya cahaya. Di mana itu? Di Ka'bah ya, di Mekah. Makanya ada hadis Nabi SAW menyebutkan, jadi barang siapa yang ketika di Mekah beramal sesuatu dan ketika dia sudah pulang amalnya masih sama, maka dia sudah membawa pulang keberkahan dari negeri Mekah. Jadi ya entah haji, entah umroh, apapun ya. Makanya kita kalau mendoakan orang-orang yang berangkat itu kan semoga mabrur, semoga Allah abror itu apa artinya ya? Apa? Abror? Mabrur itu apa? Baik. Bukan, abror itu bercahaya bukan sih? Coba cari abror. Kan kalau makbul kan berarti ibadahnya diterima. Nah, abror itu berarti ada yang dia bawa pulang tuh dari sana ke rumah. Orang yang berbuat baik, soleh dan taat kepada Allah. Ya berarti kan ketaatannya dibawa pulang lagi ya.
ya gitu. Jadi diantara pertanda orang yang mengambil cahaya dari pusatnya cahaya adalah dia bertambah ketaatannya ketika sudah sampai di rumahnya. Nah terus cahaya itu juga diterangi kepada seluruh anggota keluarganya Itu gitu. rumah cahaya itu Ka'bah aja, Madinah nggak masuk Ustazah? Enggak. Berarti Kan di rumah Allah spesial nih. banget ya. Iya, Madinah. Nanti deh ya, ini yang udah pernah umroh ada nggak? Belum ya? Belum. Nanti teman-teman akan merasakan beda banget namanya Madinah, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram itu beda banget. Jadi kalau saya dulu kan ke Madinah dulu ya. Madinah itu kayak kampung halaman, hangat, ya Allah, sama orang-orang yang jualan aja, sahabat mampir dulu gitu. Jadi di sana itu tenang banget, tenang, damai. Kita mau nyebrang aja banyak yang ngasih bantuan untuk nyebrang, karena kan nyebrangnya itu kan gede banget ya, ada sekitar 5 bus tuh bisa berderet gitu. Jadi kan lebar banget tuh nyebrangnya. Nah kalau pas lagi waktu-waktu sholat kan banyak tuh yang nyebrang, tapi kalau pas lagi nggak waktu sholat kan susah nyebrangnya. Itu ada yang bantuin gitu. Itu Madinah bagi saya adalah kampung halaman. Tapi ketika ke Mekah itu tuh kayak kerajaan besar, terus semua orang tuh kayak berlarian untuk bersegera dia mau menjadi sosok yang terbaik, menunjukkan persembahan terbaik gitu. Makanya kan di Hajar Aswad berebutan, terus di depan Multazam juga banyak yang desak-desakan, bahkan ada yang wafat di situ karena mereka tuh dia tuh kayak mau ngasih persembahan terbaik kepada raja yang maharaja gitu. Itu ketika di Mekah kayak gitu ya Ustazah di sana. Tergantung. Makanya kalau misalnya kalian mau umroh atau haji, entah apapun bentuk ininya ya ibadahnya di sana, pastikan kalian itu benar-benar membawa versi terbaik diri. Karena dibuka sama Allah tuh hijabnya di sana. Jadi ada suami berantem dengan istrinya di sana ya ada, cucu sama neneknya berantem juga ada gitu. Terus bahkan ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, sesuatu yang Dulu kalau kata nenek saya gini, perbuatan kita yang di sini tuh bakal kelihatan di sana. iya Kata nenek saya. itu benar dan saya menyaksikan gitu dengan mata kepala sendiri gitu. Jadi kita tuh cepat-cepat istighfar kalau misalnya ada terbesit niat jahat gitu, ya Allah tolong itu barusan bersih doang ya Allah, astagfirullah gitu, karena takut banget di sana tuh. Itu Mekah. Nah kalau Madinah tuh ya Allah kita pengen tidur di situ gitu, nggak pengen pulang karena di situ ada Rasulullah kan. Jadi kita tuh kayak hangat banget sosok ayah kita ini, kita tuh pengen pulang, pengen lama-lama, pengen deket-deket. Itu Madinah. Tapi kalau Mekah, nah itu makanya disebut pusat cahaya itu karena ya kita di sana tuh benar-benar menunjukkan ibadah terbaik gitu, versi terbaik diri gitu. Itu di Mekah gitu ya. Ini insyaallah menjadi penutup untuk hari ini. Jadi jangan jauh-jauh dari cahaya. Kalau ada sesuatu, kita kan karena tidak diwajibkan ke masjid ya, setidaknya dekat-dekatlah dengan majelis ilmu. Para alhamdulillah, terima kasih dengan senang hati. Semoga rezekinya makin banyak ya Bang. Iya, terus ya nanti insya Allah tentang surat An-Nur ini masih bisa dibahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Tapi untuk kali ini materi cukup ya, sisanya boleh sambil jajan-jajan, sambil makan-makan, sambil diskusi. Ini teman-teman Zoom masih mau nyimak nggak nih, kita mau makan-makan? Privilege ya, privilege yang hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang kan ketika keluarga sudah mulai suram, perisalah rumah itu mungkin sudah redup. Nah, fiksannya itu kan yang terdekat dari rumah, yang terjauh bisa dari Mekah. Nah, ketika seorang kepala keluarganya udah datang terus ke masjid, udah rajin ibadah, pokoknya semuanya ibadah dan tahajud dari duha udah dia laksanain, tapi rumah itu masih redup. Nah, kira-kira masalahnya di mana itu, Ustazah? Ini terjawab di kajian Ba'da Syawal kemarin, Ba'da Ramadan kemarin, yang cahaya Ramadan tuh 11 bulan. Ada yang bisa jawab nggak? Nadia datang nih. Apa coba jawabannya? Apa coba jawabannya? Kenapa? Ujiannya di situ kata Mahyal, Neti. Kenapa? Oh, aku tahu. Bukan. Yang kajian. Apa? Kenapa kalau misalkan nih ada orang yang udah beribadah, tapi dia itu tuh
kayak ternyata dia tuh masalahnya banyak gitu ya, nggak bisa selesai atau tetap cemas, depresi dan lain sebagainya. Nah itu tuh karena dia tuh beribadah jasadnya aja, tapi ruhnya itu tuh tidak terhubung sama penciptanya gitu. Nah, terjawab nggak Iza? Cuman sampai kerongkongan katanya, sampai hati. Kalau kelasnya ustazah ya, dulu tuh aku tuh ibadah itu emang cuman sholat. Buat apa sih sholat diparah-parahin gitu ya. Ini di pikiran ini nggak masuk ustazah, sholat itu mungkin kayak ada cerita atau apa gitu. Apa sih tauhidnya tuh kurang. Jadi sholat itu cuman sebuah kayak ibadah ritual. Jadi saat udah ngerti, ayo silakan. Jadi saat kita udah ngerti apa sih pola pikir kita berubah kayak katanya Ustadz Felix Siau. Jadi udah nyambung sih ya. Sebenarnya ibadah tuh buat kita sendiri gitu kan, bukan buat Allah. Allah itu walaupun nggak disembah seluruh bumi juga dia tetap maha tinggi gitu. Jadi kita jadi sadar sendiri ustazah, belum azan aja kita tuh oh iya mau sholat cepet-cepet deh, selesai cepet-cepet. Jadi emang kesadaran dari diri sendiri gitu. Itu udah nyampe hati. Kalau masih kerongkongan mah udahlah nyantai, udahlah keburu lewat maghrib gitu biasanya. Secara pribadi ya, nggak tahu kalau orang lain. Mau Tapi dijawab kalau Iza? menurut Iza, dari kayak hatinya, dari perilakunya, ya insya Allah tuh kayak apa ya? Emang udah baik gitu saja. Tapi rumahnya itu lagi yang kata Ustazah tadi ribut, yang masih suram, yang masih banyak teriak-teriakan. Nah itu. Tapi kalau dari dirinya sendiri, dari kawamnya sendiri, menurut aku itu udah Masya Allah. Tapi dari keluarganya itu banyak keributan dan lain-lain. Teman-teman tahu keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lut? Coba kurang kawam apa coba? Lelakinya itu kan bukan cuma kawam, tapi bahkan nabi. Jadi terjaga oleh wahyu. Jadi ada memang beberapa orang yang oleh Allah itu diujinya melalui keluarga. Jadi jangankan manusia biasa, nabi pun bahkan ada orang-orang yang memang ya Allah sakit banget nggak sih gitu, beliau berdakwah untuk menerangi jalan orang-orang tapi keluarganya sendiri nggak bisa masuk gitu. Itu juga diantara yang kita harus sadar bahwa hati itu bukan milik kita. Sekalipun kita udah usaha kayak gimana gitu, kita udah menuntut ilmu, udah berusaha untuk taat, berusaha untuk terkoneksi kepada Allah gitu kan, tapi akan selalu ada sebuah peristiwa yang mengingatkan kita bahwa kita tidak kuasa atas segala sesuatu dan itu hanya Allah aja gitu. Jadi salah satunya adalah tentang hidayah yang datang kepada keluarga. Jangankan Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Muhammad aja, orang terdekatnya yang menyokong dakwahnya sampai akhir hayat kan tidak masuk Islam. Coba gimana sakitnya Rasulullah coba ketika melihat sakaratul mautnya Abu Thalib, tapi di akhir kalimatnya adalah tetap dengan agama nenek moyang. Patah hati Rasulullah, patah hati banget. Karena orang yang paling berjasa dalam dakwah kita itu kan dapat pahala semisal ya. Pamannya nggak bisa dapat itu semua gitu karena tidak Islam gitu. Jadi ya kita doakan kepada para kawam di luar sana atau siapapun yang menjadi single fighter untuk menghadapi keluarga yang suram gitu. Meskipun kita berusaha untuk jadi lilin, kok kayaknya lilin kita ini nggak cukup ya untuk menerangi seluruh keluarga gitu. Jadi sih ustazah ya. Jadi kadang masalah kita nih bisa kita ulas lagi dengan sejarah Nabi ustazah. Kalau kita nggak banding-bandingin kayak gitu, kita bakal berusaha sendiri ya kan sih? Bener lah. Gimana Iza? Ya. Cukup. Ya, jadi ujiannya Pasti sih. Bersabar ya. Fasobrun jamil, dan kesabaranku kata Nabi Yakub adalah kesabaran yang baik. Dah ada lagi? Nah ustazah, sabar sendiri itu tuh maknanya tuh kayak gimana? Kan katanya bukan berarti diem aja gitu kan. Nah makna sabar sendiri tuh kayak gimana sih? Ini saya kemarin baru banget baca postingannya Ustadz Noman Ali Khan. Ini tahu nggak Ustadz Noman? Jadi nggak asing. Siapa? Kayaknya siapa? Meet up ya ustazah dia sekarang Ya. Jadi beliau itu berkata, sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti tidak berbuat sesuatu. Sabar itu adalah kita tetap berjalan meskipun jalannya sulit.
kita tetap percaya dengan takdir baik sekalipun di hadapan kita itu penuh badai dan angin dingin gitu. Kita tetap menjadi taat, tetap percaya, tetap teguh dengan iman, tetap melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sekalipun di depan kita tuh nggak ada yang mendukung sama sekali, itu sabar. Bahkan kata Ustadz Noman adalah kesabaran Yakub itu adalah keyakinan bahwa suatu saat Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Karena nanti di akhir hayat anak-anaknya ini nanti mengakui bahwa Tuhan mereka menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub, gitu kan ya. Tapi kan lama banget tuh nunggunya. Nah, lama menunggunya itu dengan ketabahan dan keyakinannya itu yang namanya sabar. Fasobrun jamil, beliau berkata. Terus kesabarannya Yusuf atas semua ujian yang beliau dapatkan dari kecil banget tuh. Yusuf dibuang ke sumur tuh umur 7 tahun perkiraan ulama. Coba bayangin 7 tahun masih kecil banget dibuang ke sumur. Sampai dia udah dewasa, udah jadi amir ya, orang yang bertugas pada perbendaharaan negara. Itu kan udah berapa puluh tahun tuh ketemu kesabaran menanti kembali kepada keluarganya. Pada akhirnya ketemu lagi sama ayahnya, dan jadi kesabarannya Yusuf itu bahkan jadi kegembiraan bagi Yakub. Jadi ya Allah, kamu udah sabar gitu sampai ada di titik ini. Kebayang gak sih pertemuannya Yusuf sama Yakub waktu udah di titik itu gitu. Jadi saya sampai bayangin, ya Allah gimana lah kecabutnya hati seorang ayah gitu, anak yang bahkan sudah mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi nabi, ternyata malah dizolimi sekian rupa gitu. Kenapa Yakub tuh khawatir banget? Karena Yakub juga nabi dan rasul, dia tahu fitnahnya yang menimpa para nabi dan rasul gitu. Jadi kekhawatirannya terhadap Yusuf itu kan melebihi kekhawatiran terhadap anak yang lain, karena tahu dia bakal mendapatkan ujian yang jauh lebih berat gitu. Makanya pas sudah teman-teman coba deh buka surat Yusuf, saya lupa ayat berapa, tapi waktu Yusuf bertemu lagi dengan ayahnya, apa kata Yusuf? Setan merusak hubungan saudara-saudara. Bukan yang itu. Yang bikin saya terenyuh banget itu adalah ketika Yusuf itu cerita ke Yakub, Tuhanku baik banget sama aku. Kalimatnya Yusuf adalah Tuhanku baik banget sama aku, padahal itu ujiannya udah luar biasa banget, tapi ngomong sama Yakub dengan bahagianya itu adalah Tuhanku sudah baik banget sama aku. Kita ngomong kayak gitu tuh benar-benar nikmat gak sih? Iya, gimana nikmatnya ketemu sama bapak udah berapa puluh tahun gak ketemu sama adiknya juga gitu kan. Dalam kondisi dia sudah jauh lebih baik gitu.